Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus menerus menghunjam indahkan di hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah, bahkan menderas tiada henti dalam hidup kita, menjadi bulir-bulir ketaatan indah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita pagi hari ini selepas menunaikan subuh berjamaah untuk kembali bertolabul ilmi, mudah-mudahan semuanya Allah catat menjadi bagian dari amal soleh kita. Mudah-mudahan menjadi mizanul hasanat, timbangan kebaikan-kebaikan akhirat kita. Allah terus gugurkan semua dosa-dosa kita dan mudah-mudahan semakin terus bisa memantaskan, melayakkan dan mendekatkan langkah demi langkah kita ke pintu surga. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, pagi hari ini kita kembali berta'aruf, berkenalan dan hidup bersama nama-nama Allah yang begitu indah. Yang hari ini insyaallah kita akan membahas nama Allah yang indah, yang akan menghadirkan 3 hal, kata Dr. Ratib An-Nablusi. Yang pertama adalah muraqabatullah, kita semakin ingin terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah at-tawakkul 'ala Allah, kita semakin ingin mempercayakan kepada Allah untuk mengurus semua urusan kita. Itu tawakal. Dan yang ketiga ar-ridho bima qada, kita senantiasa akan makin ridho untuk menerima segala apapun keputusannya dalam kehidupan kita. Kita akan hidup bersama nama Allah As-Samad, ya, Allah As-Samad. Baik, ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, yang unik Pak di As-Samad ini ada 3 ya. Ini kata para ulama. Keunikan pertama, As-Samad ini hanya diperkenankan di dalam Al-Quran di 1 surat saja. Dan saya yakin bapak-bapak sudah sangat hafal surat ini ya. Jadi kalau ada yang belum hafal surat ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun Pak. Surat apa? Al-Ikhlas. Kalau ada yang belum tahu ya surat Kulhu ya Pak ya. Karena kan sebagian kita ada yang belum paham. Pak, hafal surat Al-Ikhlas? Yang mana? Kulhu? Oh Kulhu gitu. Baik, yang menarik adalah nama As-Samad ini Pak, betul-betul satu-satunya di dalam Al-Quran yang diperkenankan di 1 ayat, di 1 surat, yaitu surat Al-Ikhlas ayat kedua. Ini yang menarik Pak ya. Dan As-Samad ini digabung dengan kata nama Allah Al-Ahad di ayat pertama, yang ini pun cuma diperkenankan 1 saja di dalam Al-Quran ya. Qul huwallahu ahad, Allah hus-samad. Bapak-bapak tidak akan menemukan lagi Pak di surat-surat yang lain 2 nama ini. Ini keunikan pertama ya. Kemudian keunikan yang kedua, surat ini itu menjawab pertanyaan dari orang-orang kafir Quraisy Pak, yang bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan yang sangat lucu sekali. Apa kata orang-orang kafir Quraisy? Qalu li Rasulillah, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbaka. Dalam hadis lain, sib lana rabbaka, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami Pak, siapa Tuhanmu itu,
dari apa diciptakannya, Pak? Bentuknya seperti apa, dan keluarganya siapa gitu. Ini menarik. Karena dalam benak orang Arab, Pak, Tuhan itu diciptakan dan dibentuk. Ya. Ada yang diciptakan dari batu, terus dari apa lagi? Kayu, bahkan dari makanan, Pak, itu Masya Allah. Ya. Dulu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke ketika Rasul putuh Mekah, Pak, masuk ke kota Mekah dan masuk ke dalam Ka'bah, di sana ada 360 berhala ya, Pak ya. Semuanya ada bentuknya itu. Jazakallahu Ustaz. Makanya menarik, Pak, pertanyaan ini. Ya Rasulullah, informasikan kepada kami siapa Tuhanmu itu, diciptakan dari apa, bentuknya seperti apa, dan keluarganya siapa. Ini lucu, Pak. Tetapi kelucuan ini memang wajar, karena dalam tradisi bangsa Arab, Tuhan itu diciptakan, ada bahan bakunya dan ada bentuknya. Maka untuk mengkanter pertanyaan ini, Allah turunkan surat ini. Surat apa? Al-Ikhlas itu. Ini hal yang menarik yang kedua, Pak. Hal yang menarik yang ketiga dari surah ini, perhatikan hadis Rasulullah ini, Bapak Ibu sekalian. Ini hal yang menarik yang harus kita renungkan di surat Al-Ikhlas ini. Rasul bertanya kepada para sahabat, "Ayya'jizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'an fil lailah?" Bisa tidak kalian menghatamkan sepertiga Al-Quran setiap malam? Bisa enggak kalian menghatamkan sepertiga Al-Quran setiap malam? Fasyaqqa dzalika alaihim. Para sahabat keberatan, Pak, harus menghatamkan sepertiga Al-Quran setiap malam. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa di antara kami yang mampu untuk menghatamkan berapa? Sepertiga Al-Quran dan setiap malam. Kalau saya tanya kepada bapak-bapak di sini, Pak, kira-kira kalau Rasul bertanya sama bapak, bisa enggak setiap malam menghatamkan sepertiga Al-Quran? Jawabannya kira-kira gimana? Para sahabat Pak merasa keberatan ya. Apalagi bapak-bapak sekarang, Pak ya, malam itu kan bentrok, Pak, dengan sinetron ikatan. Apa tuh ibu-ibu tuh, Pak? Dengan film SpongeBob dan lain-lain lah gitu, Pak. Fasyaqqa dzalika alaihim. Para sahabat merasa keberatan, dan saya yakin bapak-bapak juga di sini merasa keberatan kalau menghatamkan satu malam sepertiga Al-Quran. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Allahul wahid as-samad thulutsul Quran. Kata Rasulullah, surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Sekarang jadi susah atau jadi mudah, Pak? Mudah itu. Jadi satu, kalau bapak-bapak tidak sempat punya waktu menghatamkan sepertiga Al-Quran setiap malam, maka bacalah surah Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas itu, kata Rasulullah, nilainya sepertiga Al-Quran. Saya sedang ingin membangun kebahagiaan di hati bapak-bapak ya. Ternyata surat ini sangat luar biasa. Nilainya sepertiga Al-Quran, Pak. Masya Allah. Dulu mungkin ada Pak Nil ya. Dulu saya pernah umroh, Pak, tahun 2016 kalau tidak salah. Ini masih ingat karena ini berkesan sekali. Saya baru 3 hari di Mekah, kemudian ziarah ke Madinah. Kan biasanya kan 3 hari Pak ya. Kalau umroh itu 9 hari. Di perjalanan, Pak, pakai bis dari Mekah ke Madinah, saya bertanya kepada jamaah itu, siapa di antara ibu dan bapak yang selama 3 hari ini sudah hatam 10 juz? Di belakang ada, Pak. Itu salah satu ketua MUI lah dari Jawa itu. Ustadz, saya sudah menghatamkan berkali-kali 30 juz gitu. Kira-kira menarik gak, Pak? 3 hari bisa hatam berkali-kali 30 juz. Saya bilang, Pak, coba ke depan dan kasih motivasi yang lain. Juga trik bagaimana cara menghatamkan 30 juz berkali-kali dalam waktu 3 hari. Si bapak ini, Pak, langsung cerita, saya setiap malam membaca surah Al-Ikhlas. Karena Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga Al-Quran. Jadi kalau saya baca 3 kali, saya sudah hatam 30 juz itu, Pak. Saya bilang, Pak, silakan duduk gitu, Pak. Maksudnya bukan itu, Pak ya.
Maksudnya adalah apa? Ya kita baca khatam Al-Qur'an gitu sampai 30 juz, walaupun itu keutamaannya loh, Pak. Makanya salah satu surat yang tidak boleh kita lepas sebelum tidur adalah salah satu surat apa? Al-Ikhlas ini. Nah, informasi tentang sulusul Quran ini, Pak, bahwa Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, mungkin bapak-bapak sudah sangat paham informasinya. Ya, ini salah satu keutamaannya, Pak. Bahkan ketika di Kuba itu ada sahabat Rasulullah sudah hafal Al-Quran, tetapi ketika mengimami senantiasa mengulang-ulang surat apa? Al-Ikhlas. Dikomplain oleh sahabat yang lain dan diadukan kepada Rasulullah. Coba kalau di sini, Pak, ada imam yang bacanya surat Al-Ikhlas, itu kira-kira dikomplain atau difavoritkan? Oh, Mas, agak beda dikit ya, Pak ya. Itu. Dikomplain, Pak, kepada Rasulullah. Sampai Rasul bertanya, "Kenapa kamu demikian?" Apa jawabannya? "Inni uhibbaha ya Rasulullah, aku mencintai surat ini." Apa kata Rasul? "Hubbaka iyyaka adkhalakal jannah." Gara-gara Anda mencintai surat ini akan mengantarkan Anda ke surga, Pak. Gitu ya. Surat ini akan mengantarkan Anda ke surga. Ini adalah cara saya yang kedua untuk membuat Bapak Ibu bahagia memiliki hafalan ini, Pak. Makanya nanti besok, Pak, ketika jadi imam sholat taraweh di rumah, kan pasti ini akan dibahas terus, Pak, surat ini ya, setiap rokaat gitu. Ketika istri bilang, "Pak, nah baca wae itu terus," gitu ya. Bapak baca kasih alasan ini. Karena surat ini akan mengantarkan kita. Nah itu, Pak. Tapi yang bedanya, Pak, sahabat ini dengan surat Al-Ikhlas akan ke surga karena mencintainya. Kalau bapak-bapak karena sama mencintainya, insya Allah, Pak, itu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, informasi tentang sepertiga Al-Quran surat ini bapak-bapak sudah sangat paham. Yang menjadi pertanyaan menarik adalah kenapa Rasulullah SAW, Pak, menyebut suratul Ikhlas dengan sepertiga Al-Quran? Ini menarik. Mari kita lihat. Pertama kita menemukan jawaban dari Imam Al-Qurtubi. Kenapa Rasul menjadikan suratul Ikhlas sepertiga Al-Quran? Jawaban pertama ini, Pak. Ishtamalat hadhis surah ala ismaini min asma'illah yatadammani jami'a asnafil kamal lam yuzad fi ghairiha minas suwar. Karena di dalam surat ini ada dua nama Allah yang tidak kita temukan di surat yang lain. Satu nama apa, Pak? Yang kedua, yang tidak kita temukan di surat yang lain, yatadammani jami'a asnafil kamal, yang mencakup seluruh kesempurnaan Allah. Itu. Ini penjelasan pertama dari Imam Al-Qurtubi. Karena di dalamnya ada dua nama Allah yang tidak kita temukan di surat yang lain, yang mencakup keseluruhan kesempurnaan Allah. Mari kita lihat, Bapak. Nah ini, Pak, analisanya. Betul tidak dua nama ini mencakup kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala? Satu, Al-Ahad. Al-Ahad ini kan la yusyarikuhu fihi syai'un. Tidak ada yang sama, tidak ada yang menyerupai, tidak ada duanya, Pak, dan tidak ada sekutu baginya. Betul? Contoh begini. Kalau bapak-bapak punya barang, Pak, cuma satu-satunya di dunia yang tidak ada yang mirip, tidak ada yang sama, tidak ada duanya, kalau hilang tak tergantikan. Kira-kira barang itu mahal nggak? Mahal nggak, Pak? Saya ulang kembali ya. Ini untuk merasakan bahwa memiliki Allah itu suatu yang mahal. Bapak-bapak punya motor gede itu apa? Harley lah, Pak. Ya, itu cuma edisinya satu saja, tidak ada yang mirip, tidak ada duanya, cuma diproduksi satu, dan kalau hilang tak ada ganti. Kira-kira mahal tidak? Allah, Pak, tidak ada yang mirip, tidak ada yang sama, tidak ada duanya, kalau hilang tak tergantikan, kata Ibnu Taimiyah. Kira-kira Allah ini mahal enggak?
Maka siapapun Pak yang sudah menemukan Allah, dia sudah menemukan hal yang termahal di kehidupannya. Maka putuskan pagi hari ini, kekayaan terbesar itu adalah ketika memiliki Allah. Kenapa? Tidak ada yang mirip, tidak ada yang sama, yang kalau hilang tidak ada ganti. Contoh begini, Pak, Bu, sesuatu yang hilang selain Allah kira-kira ada ganti nggak, Pak? Saya bertanya, bukan ajak merenung Bapak-bapak. Ini soalnya Masya Allah, Pak. Sesuatu yang hilang selain Allah ada ganti tidak? Ada, Pak. Bapak hilang mobil ada ganti. Hilang istri ada ganti nggak, Pak? Ada, Pak. Makanya jangan bilang kok tak tergantikan, itu musyrik itu, Pak. Ada gantinya. Bapak bilang saja kok bisa oh, itu juga entong, Pak. Paseha itu ya. Selain Allah itu, Pak, kalau hilang ada ganti, bahkan gantinya bisa sepadan, bisa lebih baik loh. Saya bertanya kepada Bapak-bapak di sini, Pak, apa bukti bahwa kehilangan sesuatu selain Allah ada ganti? Apa dalilnya? Hadis Rasulullah, Pak. Allahumma, apa kalau yang hilang ada ganti itu, Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Oh, itu mah toilet, Pak. Ternyata bisa lancar itu ya. Allahumma azirni fi musibati. Terus qul huwallahu, bukan. Wa khluf li khairum minha, ya Allah, berikan aku balasan atas kesabaran dalam musibah ini dan tolong ganti dengannya lebih baik. Maka Bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang hilang, Pak, selain Allah ada ganti, bisa sepadan, bahkan bisa lebih baik. Tetapi kalau kita kehilangan Allah ada ganti tidak? Tidak ada ganti, Pak. Maka putuskan pagi hari ini, hal termahal dalam hidup ini adalah ketika kita sudah memiliki Allah. Tetapi yang disebut sempurna di sini, Pak, ahad ini, perhatikan, kenapa kalimat atau nama ahad ini menunjukkan kesempurnaan Allah? Karena Allah tidak membutuhkan selainnya. La yusyarikuhu fihi syai'un. Allah tidak membutuhkan bantuan yang lainnya. Kalau ada, Pak, Allah yang tidak membutuhkan bantuan yang lain, kira-kira sempurna tidak? Sempurna tidak, Pak? Bapak-bapak di sini sempurna tidak, Pak? Tidak, karena kita membutuhkan yang lain. Semakin tinggi jabatan kita, kira-kira semakin butuh yang lain tidak? Nah itu, Pak. Makanya salah satu tanda kenapa tidak ada di antara kita yang sempurna, karena kita ini manusia, la qiwama lahu ila ba'dahu bi ba'din. Kita nggak bisa hidup kecuali membutuhkan bantuan yang lain, betul nggak? Ini Bapak Ibu sekalian, kan manusia itu di dalam Al-Quran disebut dengan 4 nama, Pak. Al-Bashar, Al-Insu, An-Nas, satu lagi Pak, ya. Ini sambil ngetes ya, Pak, ya. Al-Basar, terus Al-Insan, An-Nas, satu lagi, Pak. Alhamdu, bukan, Pak. Al-Insu, Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal. Nah, kenapa manusia itu disebut Al-Insan? Li'annahu la qiwama lahu ila ba'dahu bi ba'din. Karena dia tidak bisa hidup kecuali membutuhkan yang lain. Bapak ngencarkan ayam, Pak, di hutan, bisa hidup anak ayam itu. Sok Bapak ngencarkan anak bayi, Pak, di hutan, mau bisa hidup. Karena kita ini membutuhkan yang lain. Contoh begini. Punten dijawab Bapak-bapak sekalian. Bisa tidak kita ke surga, Pak, sendirian? Bisa tidak? Tidak bisa, Pak. Manusia itu tidak mungkin ke surga sendirian kecuali membutuhkan bantuan yang lain. Ini dalilnya. So, ini surat apa Bapak-bapak sekalian? Wal asri, ya. Saya hari ini hanya menyampaikan, Pak, surat-surat yang Bapak-bapak sudah sangat paham, sudah sangat hafal. Bahkan 2 surat ini kalaupun tidak dimurojaah, Pak, tidak akan lupa itu. Kan Al-Quran itu unik. Al-Quran itu tidak betah di orang yang tidak menjaganya. Makanya ada istilah pernah hafal Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu, Pak, akan pergi ketika kita tidak menjaganya, tidak merojaah itu.
Bapak-bapak ngapakeun Ar-Rahman Pak, hafal sampai 78 ayat, terus tidak pernah dijaga. Nanti ketika imami itu Pak, Ar-Rahmanir Rahim terus ke Al-Fatihah itu. Karena dia akan hilang kalau kita tidak menjaganya. Betul? Tapi kalau 2 surat ini saya husnudon Pak, walaupun kita tidak menjaganya setiap hari, pasti tidak akan pernah lupa itu. Ini sudah mendarah daging ya Pak ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 2 surat ini mengantarkan Bapak ke surga insyaallah. Ini menjadi dalil surat ini bahwa kita tidak bisa ke surga sendirian. Allah memulai surat ini dengan kalimat sumpah Pak. Wal asri, demi waktu asar ya. Kenapa saya katakan demi waktu asar? Karena semua waktu di dalam Al-Quran disebut menjadi sumpah. Wal fajri kemudian, wal laili kemudian, wan nahari kemudian, wad duha kemudian. Terus Pak? Tadi sudah Pak, terus? Terakhir adalah wal asri, demi waktu asar. Apa yang menarik dari kalimat asar ini? Asar itu kan kalimat katanya Pak, asaro, menekan sesuatu agar bagian dalamnya keluar. Itu namanya asaro. Jadi kalau ibu-ibu Pak habis nyusi, meret, tahu meret apa? Memeras Pak. Itu menekan sesuatu agar bagian dari dalamnya keluar airnya itu namanya asaro. Tapi Bapak tong lebay Pak ke istri, mah nuju asaro nggak enak Pak, nuju meret ya gitu ya, itu namanya asaro ya. Punten Bapak di toilet Pak, menekan kemudian mengeluarkan sesuatu itu namanya asaro. Maka Pak nuju apa gitu kata istri, Pak nuju asaro gitu Pak ya, menekan itu saya keluar yang di bagian di dalamnya. Kalau Bapak ada jeruk Pak, pakai apa namanya buat meres itu alatnya? Apa Pak? Coba dibantu biar cepat. Jadi Bapak ambil jeruk, ditekan Pak, agar cairannya keluar. Itu namanya asara. Makanya jus dalam bahasa Arab disebut asir. Apa Pak? Asir. Nanti biasanya Bapak ke Saudi beli misalnya jus jeruk, asir burtukol. Jadi asaro itu asir, menekan sesuatu agar bagian dalamnya keluar. Nah, asar ini Bapak Ibu sekalian, seperti Bapak menyelam Pak di kedalaman laut, membawa oksigen yang tipis, kira-kira akan santai di dalam lautan atau segera muncul ke permukaan? Segera muncul Pak, itu asar. Asar itu membuat orang siap-siap untuk pulang. Karena sebentar lagi akan maghrib Pak. Makanya di sini kalau ada yang sudah sepuh Pak, Bapak sudah asar ya gitu Pak itu. Maksudnya sudah sholat asar gitu. Bapak sudah asar ya, sebentar lagi maghrib deh Pak gitu ya. Asar itu Pak waktu yang sudah menipis, yang semua orang akan siap-siap akan pulang. Di kantor ketika waktu asar siap-siap pulang tidak? Di sawah Pak waktu asar siap-siap pulang tidak? Semua orang Pak aktivitas apapun ketika datang waktu asar pasti siap-siap pulang karena sebentar lagi akan maghrib. Itu asar Pak. Jadi demi waktu yang sebentar lagi akan habis. Kalau kita mendengarkan akan habis, masih santuy atau segera bersiap-siap? Makanya Bapak-bapak sekalian, surat ini walaupun pendek Pak, dipakai oleh para sahabat Rasul untuk saling mewasiati ketika mereka bertemu. Jadi tidak ada konten terbaik ketika mereka bertemu kecuali saling mewasiati. Kan wasiat itu saling memberikan kebaikan dengan dasar cinta ya Pak ya. Sok bapak-bapak ngasih wasiat ke siapa? Pasti ke orang-orang yang sangat spesial ya Pak. Ke istri, ke anak kan begitu. Nah para sahabat itu kalau bertemu Pak, mereka itu tidak banyak wasiat yang disampaikan kecuali surat ini. Wal asri, demi waktu yang sebentar lagi akan habis. Bedanya dengan kita Pak, kalau ketemu segala dibahas. Ngebahas pelak sepeda itu Pak ya, ngebahas cupang itu. Kalau para sahabat Pak tidak Pak, kalau ketemu saling mewasiati, itu ya. Ya bedanya sedikit lah gitu Pak ya. Tetapi salah satu konten wasiatnya surat apa?
Wal asri, demi waktu yang sebentar lagi akan habis. Sahabat Rasul itu Pak membangun suasana psikologis bahwa kita ini akan siap-siap pulang. Itu 15 abad yang lalu. Bahkan kata Rasulullah, mana mungkin aku bisa hidup tenang sementara sang peniup trompet sudah menempelkan mulutnya di mana? Di trompet itu untuk meniup Pak, ketika Allah memerintahkan. Meniup apa namanya? Sang sakala itu. Suasana itu dibangun Pak sejak datangnya Islam, bahwa waktu ini akan habis. Dan kata Rasul, aku tidak bisa tenang karena peniup sang sakala sudah menempelkan bibirnya. 15 abad yang lalu itu. Makanya kalau sekarang kita santai Pak, itu agak unik gitu. 15 abad yang lalu dibangun suasana psikologis untuk siap-siap pulang. Setelah 15 abad yang sekarang itu kita masih santai ini ya. Jadi ini agak berbeda itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, wal asri, demi waktu yang sebentar lagi akan habis. Sesungguhnya manusia itu lafi husrin, tidak bernilai Pak. Husrin itu kan la qimatalah, tidak bernilai. Yang kedua rugi, dan yang ketiga diancam dengan api neraka. Kecuali siapa? Orang beriman. 2, 3. Nah itu Pak, saling. Kalau kita nggak saling dengan orang, kira-kira husrin tidak? Husrin nggak Pak? Husrin. Makanya untuk ke surga saja kita membutuhkan bantuan orang lain. Bantuan apa? Untuk saling Pak, mewasiati dalam kebaikan dan kesabaran. Makanya kalau kita tidak saling dengan yang lain, kita termasuk husrin tidak? Termasuk Pak. Makanya saya sering sampaikan kepada Bapak sekalian, pertemuan kita di komplek ini Pak bukan sebuah kebetulan. Karena dalam akidah kita tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rancangan sangat indah. Pertemuan Bapak dan istri bukan sebuah kebetulan Pak, itu sudah rancangan Allah. Walaupun mungkin bagi istri adalah anugerah, bagi Bapak atau sebaliknya Pak, bagi Bapak anugerah, bagi Ibu. Kira-kira mana yang paling memungkinkan Pak? Bagi Bapak anugerah, bagi Ibu musibah, atau bagi Ibu anugerah, bagi Bapak musibah? Mana yang paling memungkinkan? Kelihatan di sini Pak itu. Ini Pak, gitu. Ustadz, bagaimana cara mensyukuri pertemuan kita yang sudah ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang sangat indah ini Pak? Maka jawabannya surat ini. Tawasau bil haq, tawasau sob. Cara mensyukuri pertemuan kita ini Pak, terus saling mewasiati dalam kebaikan dan kesabaran itu. Kalau kita acuh dengan kondisi lingkungan yang ada, Ustadz, yang penting mah habis soleh sorangan gitu, tidak peduli yang lain Pak. Kira-kira husrin tidak? Husrin Pak. Bapak cek silakan kitab-kitab tafsir. Ustadz, saya mah peduli dengan tetangga, peduli dengan satu komplek, yang penting mah saya mah soleh sorangan Pak. Husrin enggak? Husrin. Karena batas minimal tidak husrin itu iman, beramal soleh, dan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dan saya percaya mudah-mudahan komplek ini Pak menjadi safinatun Nuh, bahtera Nabi Nuh, yang bisa menyelamatkan banyak orang untuk ke surga insyaallah. Ya. Saya pengen mudah-mudahan komplek ini betul-betul menjadi siar hidayah ya Pak ya. Siar kebaikan bagi sebanyak-banyak orang. Dan ini sudah kelihatan wajah-wajah ahli surga semua Pak. Wajah penuh cahaya dan penuh ketenangan di Masya Allah. Jadi kalau saya ngisi sampai jam 10 pasti sudah tenang. Bismika Allahumma. Nah itu ya. Ini yang pertama Pak, ahad, tidak membutuhkan yang lain. Makanya bapak-bapak, tidak ada yang sempurna, karena kita tidak bisa hidup kecuali butuh bantuan yang lain. Contoh sederhana begini Pak, rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam, rukun sambal Pak, itu ada 7. Bisa nggak bapak-bapak nyamal sendirian? Tidak bisa. Kalau tidak percaya silakan siapkan rukunnya satu persatu. Cari sendiri itu. Garam Pak ke laut, ya. Gula ke mana gitu, ke hutan. Nggak bisa. Tetap hal terkecil saja kayak nyambel butuh bantuan yang lain Pak. Maka ini sikap harus dibangun bahwa kita ini harus terus bersosial. Kenapa?
Karena ke surga saja kita tidak bisa sendirian, butuh bantuan yang lain. Ini suasananya dibangun, Pak. Baik. Yang kedua, Bapak sekalian. Yang kedua, kenapa dua nama ini, Pak, mewakili kesempurnaan Allah? Yang pertama, Al-Ahad, tidak membutuhkan yang lain. Yang kedua, As-Somad, Pak, segala yang lain sangat membutuhkannya. Itu As-Samad. Al-Ahad tidak membutuhkan yang lain. As-Somad, segala yang lain sangat membutuhkannya. Kira-kira dua nama ini, Pak, cukup gak untuk mewakili kesempurnaan Allah? Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ada gak kebutuhan bapak-bapak yang tidak tersedia dari Allah? Gak ada, Pak. Ada gak yang Bapak Ibu dapatkan sekarang bukan dari Allah? Tidak. Itu namanya As-Samad. Contoh begini, Pak, yang disebut As-Samad itu. Kalau bapak-bapak sakit, datang ke siapa? Ke dokter. Kalau tidak punya uang, datang ke siapa? Gak mungkin ke dokter, Pak. Kita ini makhluk yang tidak bisa menyiapkan semua kebutuhan orang lain. Betul? Bapak punya masalah fikih ke siapa? Ke ustadz. Tidak punya uang? Ke ustadz, Pak. Bisa dibantu dengan doa itu. Gak bisa, Pak. Kita ini makhluk yang tidak bisa menyediakan semua kebutuhan yang lain. Contoh lain misalnya, bapak-bapak sedang punya masalah soal pertanahan, datang ke siapa? Yang tanah itu apa? Notaris ya. Terus punya masalah rumah tangga, datang ke siapa, Pak? Ke ustadz ya, Pak ya? Tidak, Pak, manusia itu sehebat apapun bapak-bapak di sini tidak bisa menyediakan semua kebutuhan yang lain. Kenapa? Karena kita ini bukan As-Samad. Sedangkan Allah, Pak, apapun kebutuhan kita, Allah sediakan solusinya. Betul? Maka kalau Bapak punya masalah rumah tangga, datang ke Allah, Pak. Punya masalah keuangan, datang ke Allah. Punya masalah kesehatan, datang ke Allah. Kenapa? Allah itu As-Samad. Apapun yang kita butuhkan semuanya Allah sediakan. Setuju, Bapak? Itu namanya, Pak, istighraq. Apapun itu ada di Allah. Kayak alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah itu istighraq. Tidak ada yang patut kita puji selain. Kenapa? Karena ketika Bapak memuji makhluk Allah, itu sepertinya Bapak sebetulnya sedang memuji Allah loh. Contoh begini, Bapak teh kasep. Saya sedang memuji Bapak atau sedang memuji Allah? Saya sedang memuji Allah loh, Pak. Karena kasep itu pemberian dari siapa? Kalau Allah tidak memberikan itu, kira-kira Bapak kasep mual? Mual, Pak. Bapak datang ke Pangandaran, subhanallah indah. Sedang memuji alam, sedang memuji pencipta alam. Pencipta, Pak. Kenapa? Karena keindahan alam itu pemberian dari siapa? Allah. Makanya kalau kita dipuji, Pak, kembalikan ke Allah. Gitu loh. Ini pernah kita bahas. Misalnya Bapak kasep, bilang apa? Alhamdulillah. Kembalikan ke Allah, Pak. Kenapa? Alhamdulillah. Karena yang berhak dipuji itu cuma Allah, Pak. Itu sikap seorang mukmin yang baik. Bukan ketika dipuji dikembalikan ke diri sendiri. Bapak teh meni soleh, nyanyi atau udah saya mah tahajud siang malam. Nah itu salah itu, Pak. Ya sombongnya bohong ya tadi. Kembalikan ke Allah, Pak. Bapak teh meni sukses, alhamdulillah begitu. Karena kita mah nggak berhak dipuji. Yang berhak dipuji siapa? Karena yang membuat kita, Pak, dipuji oleh orang sebenarnya pemberian dari siapa? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak teh meni sukses, ya ada saya mah atuh banting, tulang peras, keringat kaki dijadikan kepala. Itu pun bohong, Pak. Moal aya kaki jadi kepala itu. Kembalikan ke Allah. Bapak meni kasep, alhamdulillah. Bapak meni soleh, alhamdulillah gitu. Maka rumusnya adalah saya sudah sampaikan. Kalau kita dipuji, Pak, dengan sesuatu yang sudah kita miliki, kita bilang alhamdulillah. Kalau bapak-bapak dipuji dengan sesuatu yang belum dimiliki, bilang amin, Pak. Bilangnya amin. Bapak teh menisiga ahli surga, bilangnya apa? Amin. Bukan fitnah, awas, Pak. Bapak teh meni soleh, fitnah, jangan amin gitu. Bapak teh meni kasep, bilang fitnah, itu mungkin itu ya. Bilang amin itu, Pak. Itu rumus-rumusannya. Ketika Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Anna laki hadza?" Dari mana kamu mendapatkan semua karunia ini? Apa kata Maryam? "Hadza min fadli
Hadza min fadli. Dalam Al-Qur'an, Pak. Hadza min fadli. Inna a'tainakal. Bukan. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Boleh gitu. Bapak punya rumah baru, Pak, saya rumahnya hadza min fadli Rabbi. Itu kalimat iman itu. Bapak punya istri cantik, istri Bapak mah cantik, hadza min fadli Rabbi. Tanda bersyukur itu, Pak, kembalikan ke Allah, ya. Setuju? Ini namanya As-Samad. Apapun yang kita butuhkan semuanya tersedia dari siapa? Dari Allah. Baik, kita masuk ke makna-makna di dalam Al-Qur'an. Bapak sekalian, As-Samad. As-Samad secara bahasa adalah huwa syai'ul ladzi la jawfa lahu. Sesuatu yang tidak memiliki rongga dan lubang. Tidak memiliki rongga dan lubang. Apa fungsi rongga dan lubang, Pak? Untuk memasukkan dan mengeluarkan. Kita makhluk, Pak, manusia itu banyak memiliki rongga dan lubang. Kenapa? Karena kita butuh sesuatu yang masuk dan butuh sesuatu yang keluar. Sedangkan Allah la jaufa lahu, tidak membutuhkan rongga dan lubang, karena Allah tidak membutuhkan yang masuk, tidak membutuhkan yang keluar. Kita butuh, Pak, masuk menghirup udara, tapi butuh juga mengeluarkannya. Bapak nggak mungkin hidup kalau hanya bisa memasukkan tanpa ada mengeluarkan. Betul? Makan, kita butuh ada yang masuk, Pak, tapi juga butuh ada yang keluar. Makanya saya dapat cerita, ada jamaah saya, Pak, cerita untuk bisa kentut saja ada orang yang harus mengeluarkan uang sampai sekian miliar itu untuk bisa kentut normal, Pak. Bapak di sini mah insya Allah normal ya, Pak, ya, bisa kapan saja, di mana saja, dengan aroma bagaimana saja itu. Ternyata, Pak, untuk mengeluarkan angin saja kita butuh itu, memasukkan dan mengeluarkan. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ada yang masuk, tidak membutuhkan ada yang keluar. Yang kedua, yang disebut rongga di sini kita lihat ayat hidih. Surat Ar-Rum ayat 54. Ini untuk memahami masuk dan keluar. Manusia itu, Pak, diciptakan pertama kali dalam keadaan lemah. Kemudian banyak yang masuk sehingga bisa jalan, bisa berlari, Pak, makin prima, makin awas, makin ini ya. Sampai usia 40 tahun. Tetapi setelah 40 tahun itu banyak yang keluar. Ardalil umur, tsumma radduhu ila ardalil umur. Dari 0 sampai 40 tahun banyak yang masuk. Dari 40 tahun ke atas banyak yang keluar. Bapak-bapak di sini sekarang, Pak, banyak yang masuk, banyak yang keluar. Saya tanya lagi, Pak, ya. Dari 0 sampai 40 tahun kita ini banyak yang masuk, Pak. Fisik menjadi bagus, ya. Stamina menjadi kuat, bisa berlari, bisa apa. Itu sampai 40 tahun. Karena puncak itu waktunya adalah 40 tahun kan usia matang itu. Setelah 40 tahun ke atas, Pak, itu tsumma radduhu ila ardalil umur. Banyak yang keluar. Mata mulai buram, Pak, telinga mulai budak, Pak, ya. Napas mulai batuk, Pak, cangkeng mulai. Pokoknya banyak B-nya lah gitu. Sekarang bapak-bapak terasa banyak yang masuk, banyak yang keluar. Kalau lihat wajah-wajah di sini memang banyak yang masuk, insya Allah, Pak, itu ya. Itu, Pak. Pelan-pelan, Pak. Wa ma nu'ammirhu nunakkisu. Semakin bertambah usia kita, semakin banyak yang keluar dari rezeki yang sudah Allah masukkan dalam hidup kita. Betul enggak? Bahkan nanti Bapak sekalian, ada satu momentum di mana dia akan mengeluarkan semua yang pernah Allah masukkan ke tubuh kita. Apa itu? Kematian. Makanya kata Rasul, aktsiru dzikra hadimil ladat. Perbanyaklah ingat penghapus segala kenikmatan bernama kematian. Mati ini momentum untuk mengeluarkan semua yang sudah Allah masukkan ke dalam tubuh kita. Namanya kematian. Semuanya itu hilang, Pak. Yang menarik adalah kenapa Rasul bilang ingat, harus memperbanyak ingat. Karena penyakit kita, Pak, banyak lupa.
Makanya Rasul mengatakan banyak ingat, karena kita sering banyak lupa dengan kematian. Sok bapak-bapak di sini kalau ingat kematian pas apa saja Pak? Pas ada yang mati, kemudian ke rumah sakit Pak ya, kemudian kemana lagi? Melewati pekuburan Pak. Selain itu kadang kita sering lupa dengan kematian itu. Makanya Rasul bilang aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak ingat kematian, karena kita sering memperbanyak lupa dengan kematian. Nah, ini secara bahasa tentang as-samad asy-syai'ul ladzi la jawfa lahu. Allah tidak butuh yang masuk, Allah pun tidak butuh yang keluar. Allah Pak tidak pernah mengalami penguatan, juga tidak pernah mengalami pengurangan. Bapak Pak di 0 sampai 40 mungkin bisa imut-imut, tapi 40 ke sana bisa langsung berubah jadi gitu Pak. Dari 0 sampai 40 Bapak bisa subhanallah loh fisik kita. Tapi dari 40 ke atas berubah menjadi masya Allah, terus terus innalillahi wa inna ilaihi, dan Allahumma ini a'udzubika hubsi wal. Itu berubah Pak. Dari 0 sampai 40 kita suspek. Dari 40 ke atas simple Pak, simplendung gitu. Banyak yang keluar. Maka manusia itu pertama kali Pak lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian menjadi lemah kembali dan beruban kata Rasul. Setelah itu meninggal. Baik, mari kita jelaskan di kajian-kajian ilmu akidahnya. Ini pembahasan dari Imam Fakhrur Razi Pak, tentang Allah As-Samad. Pertama, makna Allah As-Samad secara syar'i, tadi secara bahasa, ini secara syar'i. Al-mustagni an kulli syai', yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Baik, pahami dulu. Allah yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Baik, contoh begini Bapak Ibu sekalian, Pak. Kalau di antara kita Pak saling mencintai, Bapak mencintai orang, kira-kira kebutuhannya buat Bapak atau buat orang itu? Contoh begini, Bapak mencintai istri Pak, kira-kira kebutuhannya buat istri atau buat Bapak? Cara memahami gini, sok sebutkan 3 alasan saja Pak, kenapa Bapak mencintai istri? Cepet 3. 1, cantik. Ini benar Ustaz? Salah ya? 2, ini kenapa malas begini Pak? Ini Bapak istri Bapak loh, atau jangan-jangan tidak punya alasan ini? Cantik, kemudian baik, 3, kaya. Ini kayaknya ngarang nih Pak. Satu, Bapak kenapa mencintai istri? Karena istri cantik. Cantik ini kebutuhan istri, kebutuhan Bapak? Kebutuhan Bapak loh Pak. Karena kalau dia tidak cantik, kita mungkin tidak mencintainya, betul nggak? Cantik itu kebutuhan Bapak loh. Yang kedua tadi, istri itu baik. Baiknya istri, kebutuhan Bapak. Kebutuhan suami loh. Kita ini Pak kalau mencintai orang pasti kebutuhan diri kita, bukan orang lain. Tapi kalau Allah mencintai kita Pak, sama sekali tidak ada kebutuhan buat Allah. Semua kebutuhan buat siapa? Buat kita. Contoh, istri Bapak mencintai Bapak karena apa? 1, jujur ya Pak ya, 1. Ini layak dicintai nggak di sini Pak? 1, karena perbulannya Pak lancar. Kelancaran per bulan ini kepentingan buat istri atau buat Bapak? Istri Pak gitu. Karena kalau tidak lancar, kalau lancar disayang, kalau tidak lancar ditendang ya Pak ya. Ini Bapak pantasnya disayang atau ditendang gitu ya. Yang kedua, istri mencintai Bapak karena setia. Setia ini kebutuhan Bapak, kebutuhan istri? Istri Pak. Karena kalau Bapak tidak setia, mungkin istri cintanya hilang gitu. Jadi makhluk itu Pak kalau mencintai, kebutuhannya buat dia, bukan buat yang lain. Tapi demi Allah, ketika Allah mencintai kita Pak, kebutuhannya buat kita, bukan buat Allah. Kenapa? Al-mustagni an kulli syai', karena Allah tidak membutuhkan apapun. Betul Pak? Bahkan Bapak-bapak lihat di dalam Al-Qur'an, Allah ketika mencintai kita Pak menggunakan kalimat rohima yang sudah kita bahas itu. Ya yarhamu rahmatan, rahmat. Rohima itu mencintai.
Rahim, Pak. Seorang perempuan kalau ada orang di rahimnya, kira-kira langsung mencintainya nggak, Pak? Masya Allah. Ada seorang wanita yang menjaga, Pak, tidak makan seblak lagi, tidak makan karedok deui, Pak, ya, gara-gara mencintai yang ada di rahimnya. Ada seorang perempuan yang ketika berjalan, Pak, hati-hati, tidur pun hati-hati demi mencintai yang ada di rahimnya. Bahkan setampan apapun bapak, Pak, akan tereliminasi kalau istri bapak ada sesuatu di rahimnya itu. Ada nggak suami yang tidur, Pak, di sofa gara-gara istrinya ada sesuatu di rahimnya? Ada nggak seorang suami yang tidur di pos kamling tuh, Pak, gara-gara istrinya sudah ada di rahimnya? Maka cinta terhebat itu, Pak, seorang wanita kepada seseorang yang ada di rahimnya. Itu cinta terhebat. Betul? Saya ulang. Cinta terhebat itu adalah cinta seorang perempuan kepada seseorang yang ada di rahimnya. Maka silaturahmi terbaik adalah kepada wanita yang kita pernah tinggal di rahimnya. Siapa? Saya ulang kembali, Pak. Cinta terbaik di muka bumi ini adalah cinta seorang wanita yang kita pernah tinggal di rahimnya. Dibalik, Pak. Enggak, Pak, salah, Pak. Sebentar dulu, Pak. Cinta terbaik itu adalah cinta seorang perempuan kepada seseorang yang ada di siapa? Masa ibu, Pak? Saya ulang kembali. Subuh biasanya, Pak, masih fresh loh. Cinta terbaik itu cinta seorang perempuan kepada seseorang yang ada di rahimnya. Siapa? Anak, Pak. Itu mengalahkan, Pak, daripada ke bapak itu. Makanya silaturahmi terbaik adalah kepada wanita yang kita pernah tinggal di rahimnya. Siapa? Nah itu, Pak. Itu kata ulama. Ya. Allah itu, Pak, rahim. Seperti penyayangnya perempuan kepada seorang yang ada di rahimnya. Tetapi Allahu arhamu bika min ummika. Cintanya Allah kepada kita jauh melebihi seorang ibu kepada seorang yang ada di rahimnya. Seorang kembali, Pak. Allahu arhamu bika min ummika. Cintanya Allah kepada kita jauh melebihi daripada cintanya seorang ibu kepada seseorang yang ada di rahimnya. Itu cinta Allah, Pak. Dan cinta Allah ini kepentingannya bukan buat Allah, tapi buat siapa? Karena Allah itu as-samad, Pak, tidak membutuhkan sesuatu pun. Betul? Contoh, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bersyukur, Pak, Allah beruntung tidak? Beruntung tidak, Pak? Kalau kita tidak bersyukur, Allah rugi tidak? Lalu kenapa kita disuruh bersyukur? Jawabannya la azidannakum, karena Allah ingin nambah buat kita. Kepentingan buat siapa, Pak? Kita itu. La azi, karena Allah ingin nambah. Makanya, Pak, sesuatu yang kita syukuri, sesuatu yang akan terus bertambah. Harta yang kita syukuri, harta yang akan terus bertambah. Istri yang kita syukuri, istri akan terus bertambah. Sakinah, mawadah, warahmah, Pak. Betul enggak? Bukan nama yang lainnya, Ustaz. Sakinah, mawadah, warahmah. Bukannya itu, Ustaz. Mumpung nggak ada ibu-ibu di sini, ya, saya agak bebas kalau tidak ada ibu-ibu, Ustaz. Nah itu, Pak. Jadi bersyukur itu kepentingannya bukan buat Allah, buat kita, karena Allah ingin nambah. Kalau Bapak tidak bersyukur, rugi nggak? Rugi. Wa in kafartum. Nah itu, Ustaz. Pasti hidup kita banyak masalah, Pak. Dari anugerah yang tidak kita syukuri adalah anugerah yang akan berbuah menjadi masalah. Tetapi anugerah yang akan berbuah menjadi keberlimpahan, Pak, itu adalah syukur. Anugerah yang akan berubah menjadi masalah adalah apa kebalikan dari syukur, Pak? Kufur loh. Kufur, Pak, itu. Ya, kufur. Nah, Bapak lihat ayat ini. Kenapa Allah menyuruh kita anistaghfiru tsumma tubu ilaihi? Kenapa Allah menyuruh kita, Pak, untuk minta maaf kepadanya? Apakah Allah itu, Pak, perlu nggak? Perlu nggak Allah itu, Pak, kata-kata minta maaf dari kita? Perlu nggak? Tidak perlu. Lalu kenapa Allah menyuruh kita untuk minta maaf? Kalau Bapak, Pak, salah kepada saya,
Bapak perlu minta maaf loh, agar saya itu memaafkan, kemudian agar saya itu hatinya sembuh ya Pak ya. Karena Bapak pernah nyakitin saya misalnya gitu. Biar saya normal kembali Pak. Betul nggak? Kalau Allah menyuruh Bapak minta maaf kepada Allah, kepentingan buat siapa? Buat kita. Kenapa? Di surat Hud ayat 3, karena Allah ingin membahagiakan kita di dunia. Di Ali Imran 134, karena Allah ingin membahagiakan kita di akhirat. Wasari'u ila magfiratin, terus Pak, min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Orang-orang yang minta maaf kepada Allah, Pak, Allah beri surga. Di Hud ayat 3, orang yang minta maaf Allah bahagiakan dunianya. Dan di Ali Imran 134, orang yang minta maaf Allah bahagiakan akhiratnya. Jadi ketika kita minta maaf Pak, bukan karena Allah ingin dimaafkan, Allah nggak butuh apapun, tetapi karena Allah ingin membahagiakan. Itu. Setuju Bapak-Bapak ya? Coba lihat Pak ayat ini. Pak, kita lihat ayat ini. Ini salah ini ya, tetapi wattaqullah wa may yattaqillah yaz'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik, sebelum ke sana, bertakwalah kepada Allah agar Allah memberikan solusi dari masalah dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Kenapa Bapak harus bertakwa kepada Allah? Bukan kebutuhan Allah, tetapi kebutuhan kita agar kita diberikan solusi atas masalah kita dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka. Tuh gitu Pak. Jadi saya bertanya kepada Bapak-Bapak sekalian, ibadah itu Pak sedang dibebani atau sedang ditolong? Saya ulang Pak ya, mohon maaf, karena ini penting sekali. Karena ada di antara kita Pak, ketika ibadah itu merasa berat, karena merasa sedang dibebani. Padahal ibadah itu cara Allah menolong kita. Wa may yattaqillah satu Pak, yaz'al lahu inna a'tainakal yaz'al lahu makhrajan. Allah berikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Makanya ibadah itu jangan merasa sedang dibebani, tapi merasa sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya kepada Bapak di sini, Pak. Perasaan ngemplong itu, perasaan bahagia ketika sedang sholat atau selesai sholat? Selesai sholat. Kenapa? Karena ketika sholat kita merasa nah itu Pak salahnya. Alhamdulillah Ustaz, tos subuh coba. Kenapa ngemplong? Karena merasa ketika sholat sedang dibebani, seperti kita sudah melepas beban, Pak. Padahal demi Allah, Allah tidak menyuruh kita untuk ibadah kecuali ingin menolong kita, Pak. Lihat ada ayat ini, Pak. Kenapa Allah menyuruh kita falyastajibu li wal yu'minu bi? Merespon cepat perintah Allah. Karena ujibu da'watad da'i, karena Allah ingin cepat merespon doa-doa kita. Itu Pak ayatnya. Surat apa ini? Al-Baqarah 186. Kenapa Allah menyuruh kita falyastajibu li wal yu'minu bi? Harus cepat merespon perintah Allah. Jawabannya ujibu da'watad da'i, karena Allah ingin cepat merespon doa kita. Setuju ya? Baik, pertanyaan saya kepada Bapak sekalian. Ada tidak Pak orang yang tidak taat kepada Allah rezekinya banyak? Ada enggak? Ada atau tidak ada? Saya ulang kembali, karena ini Al-Quran Pak. Ada enggak orang yang tidak takwa kepada Allah Pak, rezekinya banyak? Asal samar-samar Pak? Nah gitu. Ada atau tidak? Karena ada dua ini opsi Pak ya. Angkat tangan lah Pak Cung yang mau bilang ada. Angkat tangan yang bilang tidak ada Pak. Angkat tangan yang tidak angkat tangan. Ini banyak yang angkat tangan itu. Demi Allah loh Pak, tidak ada orang yang tidak bertakwa rezekinya banyak. Itu tidak ada. Kenapa? Satu, Allah mengatakan wa may yattaqillah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Pak, Allah deraskan rezekinya. Dalil yang kedua, innar rajula la yuhrimu rizqahu bidzanbin yusibuhu.
Seseorang rizkinya ditahan oleh Allah gara-gara dosa yang dia lakukan. Jadi ada nggak orang yang tidak bertakwa Pak rizkinya banyak? Mulai ragu kan? Tidak ada Pak. Ustadz itu rumahnya besar, mobilnya ada 5, Pajero, panas di jero, padat di jero, Pak. Itu banyak. Mungkin hartanya banyak Pak, tapi rizkinya akan banyak. Paham? Mungkin hartanya banyak, tapi rizkinya gak mungkin banyak Pak. Demi Allah, harta tidak berkaitan dengan ibadah, tapi rizki sangat berkaitan dengan ibadah Pak. Setuju ya? Harta tidak berkaitan dengan ketakwaan, tetapi rizki sangat terkait dengan ketakwaan. Ustadz, kan harta itu rizki. Enggak Pak, harta itu bagian terkecil dari rezeki Pak. Bahkan Pak, ada banyak rizki yang lebih berharga daripada harta. Contoh, Bapak punya rumah yang luas Pak, tapi rumah tangga berantakan. Yang kedua, Bapak punya rumah yang SSS lah gitu, sangat SS ya Pak, sempit, tapi rumah tangga bahagia. Pilih nomor pertama, pilih nomor kedua. Tong ketiga wa tuh Pak, saya malas nanya nantinya Pak. Rumah kita luas tapi rumah tangga berantakan Pak. Yang kedua, rumah kita sempit tapi rumah tangga bahagia. Pilih A, pilih B. Jangan C terus Pak. Memang yang ideal C ya Ustaz ya. Ini andaikan tidak ada yang C Pak. So, saya yakin bapak-bapak akan pilih nomor 2 loh. Ada nggak orang yang bilang begini, Ustadz, nggak apa-apa saya rumah tidak luas, asal rumah tangga saya bahagia. Ada nggak? Ada. Tapi yang sebaliknya tidak ada Pak. Ustadz, saya pengen rumah luas, nggak apa-apa rumah tangga berantakan. Ada mah? Nggak Pak. Itu menunjukkan Pak, ada banyak rezeki yang bernilai melebihi harta. Harta itu terkecil Pak. Ustadz, maksudnya apa orang yang tidak bertakwa itu tidak banyak rezekinya? Saya sampaikan kalimat Ibnu Qayyim. Orang Pak yang tidak bertakwa, tidak ibadah, berbuat maksiat, mungkin hartanya banyak, tapi rezeki-rezeki yang lainnya nggak akan pernah ada. Satu apa? Rezeki rumah tangganya Pak, keharmonisannya Pak Allah tahan, keromantisannya Allah tahan, kesolehan anak-anaknya Allah tahan, kenikmatan ibadahnya Allah tahan, kenikmatan ketenangan hidupnya Allah tahan Pak. Banyak yang ditahan rizki-rizki itu gara-gara kita tidak taat. Maka satu, harta tidak berkaitan dengan ketaatan, tapi rizki sangat terkait dengan ketaatan. Setuju nggak ini Pak? Masya Allah itu. Baik, saya tanya kepada Bapak Pak, pilih istri yang cantik tapi akhlaknya buruk Pak, atau akhlaknya menarik tapi butut, pilih mana? Angger cek ya Pak ya mah. Contoh lagi nih Pak, kalau Bapak dulu sebelum menikah ada 2 perempuan. Yang pertama solehah tapi tidak cantik, yang kedua cantik tapi tidak solehah. Pilih yang mana? Nggak ada C Pak, punten. Pilih yang mana? Pilihlah Pak yang cantik tidak solehah. Kenapa? Ada harapan diperbaiki. Tapi kalau solehah tidak cantik, susah diperbaiki itu Pak. Itu fatwa sesat Pak. Sesat itu jangan Pak. Baik, dari ayat ini Pak, apa motivasi dari ayat ini? Aksirus sujud fatahaqqaqa kulal amal. Perbanyaklah bersujud agar banyak keinginan kita yang terwujud itu. Ini ayatnya. Saya ulang kembali. Aksirus sujud fatahaqqaqa kulal amal. Perbanyaklah bersujud agar banyak keinginan kita yang terwujud. Cara untuk memperbanyak keinginan yang terwujud adalah perbanyak sujud. Apa dalilnya? Idza da ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi, begitu. Maka semakin indah Pak ketaatan orang, semakin berlimpah rezeki yang akan Allah hadirkan kepada orang itu. Allah itu al-mustagni Pak. Bapak mau ibadah, Allah nggak beruntung. Bapak mau tidak ibadah, Allah tidak rugi. Semuanya berpulang ke siapa? Berpulang ke kita loh Pak. Betul enggak? Ini yang pertama. Saya ingin menanamkan konsep ibadah itu jangan merasa sedang dibebani, tetapi sedang dibahagiai Pak. Itu. Makanya kalau merasa begitu semangat atau malas? Semangat Pak.
Nanti misalnya 30 Ramadan Pak, di saum terakhir tanggal 30 Ramadan Bapak buka, besoknya 1 Syawal, takbiran berkumandang, perasaan bahagia tidak? Bahagia. Kenapa bahagia Pak? Mual tarawih deui terus mual puasa deui Pak. Terus Pak. Berarti kita merasa sedang dibebani. Itu kesalahan kita Bapak sekalian. Kalau Bapak dengar nama As-Samad, harus ingat kalimat ini. Allah menyuruh kita ibadah karena Allah ingin membahagiakan. Gak ada orang yang bahagia tanpa ibadah Pak. Karena manusia tercipta lias adanas bimaksiati bi taatillah wa yusqa bimaksiati. Manusia tercipta dengan karakter udua. Dia bahagia kalau dia taat dan dia bergelisah kalau dia maksiat Pak. Itu manusia. Baik, yang kedua. Ini Bapak sekalian yang kedua. Terakhir ya. Apa makna Allah As-Samad? Al-maqsud fi kulil hawaiz. Yang dituju untuk semua kebutuhan kita. Tidak ada kebutuhan kita kecuali Allah sediakan Pak semuanya. Betul? Tidak ada yang Bapak Ibu dapatkan kecuali semuanya tersedia dari siapa? Dari Allah. Lihat kalimat ini Bapak-Bapak sekalian. Kesini aja ya biar cepat. Sini Pak. Wa ilaihi turja'ul umur. Kepadanya segala urusan dikembalikan. Fa'bud wa tawakkal alaihi. Beribadah dan bertawakal kepadanya. Segalanya, semua urusan dikembalikan. Saya punya teori yang sangat luar biasa pada Al-Quran. Kalau bapak-bapak ingin cepat mengobati luka hati Pak, karena musibah, atau meringankan hati karena berat karena musibah, ada kalimat yang sangat powerful dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Contoh begini. Bapak misalnya bersedih Pak kehilangan HP. Baca kalimat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kira-kira ringan gak hati kita Pak? Ringan. Kenapa? Karena dalam kalimat ini innalillahi, segalanya kepunyaan Allah, wa inna ilaihi rojiun, dan Allah mengambil segala kepunyaannya. Kita memiliki apa Pak? Tidak punya apa-apa kan? Karena segalanya milik. Jadi ketika kita kehilangan HP Pak, HP itu milik siapa? Milik Allah, dan Allah ambil kembali. Jadi kira-kira kita ringan gak Pak? Yang bikin kita sedih itu karena kita merasa memiliki itu. Kalau Bapak bilang segalanya milik Allah, ketika Allah mengambil kembali miliknya, ya sudah gitu Pak. Ini nggak terlalu sakit. Perasaan sakit itu karena kita merasa memiliki Pak. Tadi malam Pak, saya tuh habis antar jemput anak saya ke pondok pesantren di Kuningan. Tadi malam saya kena kecelakaan Pak, mobil saya sampai nggak bisa, rusak hancur karena tabrak bis tadi malam. Dengan Ustadz Kamal ya, alhamdulillah ini ada Ustadz kita. Tadi malam Pak, itu jam berapa Ustadz? Jam 10 malam di kilometer 112 Pak. Mobil saya hancur sampai ke derek lah begitu. Saya coba Pak terapkan kalimat ini. Alhamdulillah Pak, saya ringan walaupun wajah saya penuh penderitaan. Enggak ketang Pak ya. Ringan Pak. Segalanya milik Allah dan Allah telah mengambil kembali miliknya. Itu luar biasa. Saya terapkan tadi malam. Maka bapak-bapak nanti Pak kalau punya musibah, resapi kalimat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yang tadinya bete akan berubah menjadi lebih bete. Bukan lebih bete lagi Pak, ngeringan itu. Ya Masya Allah itu. Contoh, Bapak ya Allah kenapa kau ambil istriku? Kata Bapak Pak. Apa kata Allah? Memang dia istrimu, tapi dia milikku kata Allah. Ya Allah aku merindukan dia karena dia milikku. Apa kata Allah? Wajar kamu merindukannya karena dia milikmu, tapi aku lebih merindukannya karena dia milikku. Kan gitu kata Allah Pak. Bapak membahas saya sama Allah. Saya ulang kembali. Ya Allah kenapa kau ambil istriku? Apa kata Allah? Memang dia istrimu, tapi dia milikku kata Allah. Kata Bapak, aku merindukan dia ya Allah. Wajar kamu merindukannya karena dia istrimu, tapi aku lebih merindukannya karena dia milikku kata Allah. Terus Bapak setelah itu mau ngomong apa lagi Pak? Bapak akan bilang begini, ya Allah memang dia milikmu, tetapi engkau titipkan dalam hidup aku berpuluh-puluh tahun ini untuk menemani suka dan dukaku. Kira-kira yang tepat itu Pak, innalillahi atau alhamdulillah? Contoh begini, Pak saya punya mobil, silakan Bapak pakai 2 tahun. Setelah 2 tahun saya ambil Pak, Bapak bilang terima kasih Pak atau innalillahi? Saya ulang kembali Pak, ini akidah. Kata saya Pak pakai
mobil saya 2 tahun. Setelah 2 tahun saya ambil, Bapak bilang terima kasih atau innalillahi? Terima kasih. Kata Allah, Pak, saya titipkan perempuan ini ke Bapak, nanti saya ambil. Ketika Allah ngambil istri kita, Pak, Bapak bilang terima kasih atau innalillahi? Terima. Itu Pak ya. Jadi kita walas, kita bilang innalillahi tetapi tidak boleh berburuk sangka sama Allah, Pak. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala itu. Setuju, Pak? Baik, yang terakhir. Lihat kalimat sini. Fa idza ahaballahu 'abdan ja'ala hawaijan nas ilaihi. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah sediakan semua kebutuhannya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, semua kebutuhan kita, Pak, itu tersedia dari Allah karena bukti Allah memang mencintai kita adalah menyediakan segalanya. Setuju? Jadi kalau kita minta sama Allah, Pak, kira-kira Allah itu senang atau malah marah? Senang, Pak. Kenapa? Karena sebelum kita minta Allah sudah sediakan segalanya. Maka lihat hadis ini. Allah itu, Pak, sangat mencintai orang-orang yang banyak minta kepadanya. Kenapa? Sebelum dia minta aku sudah sediakan segalanya. Maka salah satu cara untuk membuat Allah bahagia, Pak, mencintai kita adalah dengan banyak meminta kepadanya. Contoh begini, bapak-bapak setiap hari Pak dipinta sama orang, kira-kira makin senang makin kesal? Setiap jam 6 tak ke rumah terus minta, makin senang makin kesal. Tetapi kalau bapak jarang minta kepada Allah, Allah makin kesal, Pak, makin marah itu. Karena Allah begitu mencintai orang yang meminta. Kenapa? Allah as-samad, Pak. Sebelum dia minta aku sudah sediakan segalanya. Maka kata para ulama, cara membuat Allah jatuh cinta adalah dengan terus meminta kepadanya. Terus berdoa, Pak. Ya, terus berdoa kepadanya itu. Maka saking Allah mencintai orang yang berdoa, Allah jadikan ini ibadah, betul? Maka ketika Bapak berdoa kepada Allah, berdoa, mungkin belum Allah kabulkan, tapi sudah pasti jadi pahala tidak? Itu, Pak. Ya, Masya Allah, itu Allah as-samad. Banyak minta sama Allah. Jangan kamu teh dikit-dikit minta, Allah tuh capek. Itu bukan kalimat akidah itu, Pak. Justru kita harus banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir, perhatikan, Pak, pelajaran apa yang bisa kita petik dari as-samad ini? Nih. Pelajarannya adalah satu, jangan banyak keperluan kepada yang lain. Justru harus banyak menyediakan keperluan untuk yang lain, Pak. Itu jiwa-jiwa as-samad. Saya ulang kembali. Jangan banyak minta kebutuhan kepada yang lain, justru kita harus menyediakan banyak kebutuhan untuk orang lain. Itu jiwa-jiwa as-samad. Apa dalilnya? Barang siapa yang membahagiakan saudaranya di dunia, Allah akan bahagiakan dia di mana? Di akhirat. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, Allah akan meringankan beban dia itu jiwa-jiwa as-samad, Pak. Dia tercipta jiwanya itu hanya ingin menyediakan kebutuhan bagi yang lainnya, bukan meminta banyak kebutuhan dari yang lain. Maka saya bertanya kepada bapak-bapak sekalian, kalau ingin tahu apakah kita ini, Pak, pencinta akhirat atau pencinta dunia, lihat kalimat ini. Apa yang paling membahagiakan kita ketika memberi atau ketika menerima? Ketika mendapatkan atau ketika memberi, Pak? Nah, ini sudah dilihat, Pak, ya. Kalau ingin tahu apa kita ini pencinta akhirat atau pencinta dunia, mana yang paling membahagiakan kita ketika mendapatkan atau ketika memberi, Pak? Dan ternyata orang beriman itu, Pak, bahagianya ketika memberi, sementara orang yang tidak beriman bahagianya ketika mendapatkan. Maka kalau negara ini dipimpin oleh orang tidak beriman, Pak, pola pikirnya bukan memberi tapi mendapatkan. Maka kenapa kita harus memilih orang yang beriman? Karena program kerjanya adalah memberi, bukan mendapatkan. Orang beriman itu, Pak, lebih bahagia memberi loh daripada mendapatkan. Betul nggak? Kenapa? Karena ketika dia memberi, dia sedang membangun istana kebahagiaan di mana? Di akhirat, Pak. Maka bapak-bapak di sini, Pak, paling bahagia dapat parsel atau dapat proposal? Yang paling membahagiakan? Kelihatan Pak ahli surga di sini, Pak. Proposal aja, Masya Allah, ya. Begitu. Ini, Pak. Ini jiwa as-samad. Bahagia kita adalah ketika memberi, bukan ketika mendapatkan.
Kalau bahagia ketika mendapatkan, Pak, semua orang bisa, tidak perlu iman. Justru keunikan orang beriman itu dia lebih bahagia ketika memberi daripada mendapatkan. Memang ketika mendapatkan bahagia, tetapi lebih bahagia ketika dia bisa memberikan apa yang bisa dia dapatkan itu. Setuju, Pak? Maka terakhir Bapak-bapak sekalian, Ustadz, bagaimana cara bisa memberikan? Kita harus punya banyak pendapatan. Maka ketika bekerja, niatnya bukan cara mendapatkan, tetapi agar kita bisa memberikan. Itu yang dibangun oleh Rasulullah. Apa kata Rasul? Barang siapa yang bercocok tanam, kemudian hasilnya dinikmati oleh makhluk-makhluk Allah, maka di setiap yang ternikmati itu akan jadi ampunan dosa baginya. Itu prinsip, Pak, bagaimana kerja seorang muslim ya. Oleh Rasul disampaikan, orang bekerja dapat pendapatan dari bekerja, dari hasil ini kita berikan kepada makhluk-makhluk Allah, Pak, ke istri, ke anak, ke orang tua, maka di setiap yang ternikmati itu jadi ampunan dosa bagi kita. Itulah kebahagiaan ahli pencinta akhirat, Pak, ya. Maka mudah-mudahan setelah ini kita menjadi orang-orang yang naik level, Pak. Selama ini kita bahagia ketika mendapatkan, mari kita naik. Saya harus mulai bisa bahagia ketika memberikan. Karena seorang mukmin keindahannya dilihat dari apa yang bisa dia berikan, bukan apa yang bisa dia dapatkan. Laut mati, Pak, disebut mati karena laut ini hanya mengumpulkan air tetapi tidak bisa mengalirkan. Jadi kalau kerjaan Bapak cuma bisa mengumpulkan, tidak bisa mengalirkan, namanya, saya ulang kembali, Pak, laut mati yang ada di Jordan itu, kenapa disebut laut mati? Karena laut ini hanya bisa menampung air tapi tidak bisa mengalirkan. Jadi kalau kerjaan kita hari-hari, Pak, hanya bisa mengumpulkan tapi tidak bisa mengalirkan, disebut apa? Pelit, Pak. Itu bukan laut mati, Pak, pelit itu, ya. Nah, ini Bapak-bapak sekalian tentang Allah As-Samad. Satu, Allah tidak membutuhkan yang lain. Yang kedua, yang lain sangat membutuhkan Allah. Apapun tersedia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempurnaan Allah. Maka orang yang mulia itu cirinya dua, tidak banyak kebutuhan kepada yang lain, justru dia banyak menyiapkan kebutuhan untuk yang lain, Pak. Itu ciri keizahan seorang muslim, ya. Baik, mudah-mudahan Bapak-bapak diberikan oleh Allah, Pak, kesempatan untuk menjadi jiwa-jiwa as-samad ini. Jiwa-jiwa yang kita tidak banyak keperluan kepada yang lain, tetapi betul-betul hidup kita hanya ingin menyediakan semua keperluan bagi orang lain, Pak. Jadi sumber kebaikan, kemanfaatan, kebahagiaan, bahkan jadi sumber hidayah yang bisa mengantarkan orang untuk bisa bahagia nanti di akhirat. Itu jiwa-jiwa as-samad. Dan saya merasa di komplek ini, Pak, jiwa-jiwa as-samad itu sangat terasa sekali itu. Ini wajah-wajah ahli apa? As-samad, Pak. Kenapa? Karena kita cuma hafal surat? Bukan, Pak. Karena kita akan menjadi orang-orang yang pola hidup kita adalah bahagia ketika memberi. Mudah-mudahan Bapak-bapak semuanya kita diberikan takdir oleh Allah untuk bisa bahagia, Pak, ketika semakin bisa membahagiakan banyak hati. Karena orang mukmin itu as'adunas lias adanas. Dia hanya akan bahagia ketika bisa membahagiakan. Allah akan menderaskan kebahagiaan di hati kita kalau kita membangun seni hidup untuk terus membahagiakan yang lain. Mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Silakan Bapak-bapak sekalian, ada yang mau disampaikan, saya persilahkan, Pak. Ini mohon maaf karena saya baru pulang tadi jam ini, Pak, ya, jam tengah malam, dan masih agak shock ya karena urusan dengan polisi, Pak, dan lain sebagainya di derek kantor itu ya sampai larut itu. Jadi mohon maaf kalau staminanya belum maksimal, dan mohon doa juga mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik, Pak. Ya, kan mobil saya itu Sportage, Pak. Mudah-mudahan nanti diganti dengan itu, Pak, itu. Amin, Pak, amin. Baik, Pak, ada yang sampaikan enggak? Silakan. Cukup ya? Baik, karena sudah 6:30 dan kita harus akhiri pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan satu demi satu nama-nama Allah yang kita bahas bersama, Pak, membuat kita makin jatuh cinta kepada Allah, makin nikmat dalam ibadah kepadanya, dan makin bahagia menjadi kehidupan ini, ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak dibahagiakan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.